Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dalam rangka membahas materi Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah, yakni bab ke-8 pertemuan kedua tentang etos kerja pribadi muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sebelum kita membahas lebih jauh materi, lebih baik maka kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini senantiasa meridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ibtigha'i mardatillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyyah niyyatul khalisah niyyatul mukhlis wa niyyatus shadiqah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita jauh membahas materi, alangkah baiknya kita melihat dan membaca tujuan pembelajaran daripada materi pada bab ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku atas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini yang merupakan gambaran serta penghayatan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, para pemirsa rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai macam hasrat dan keinginan dalam hidupnya. Hasrat dan keinginan ini bila tidak dipandu dengan akal yang jernih dan ajaran agama yang luhur dapat menimbulkan keserakahan, kerakusan, ketidakpuasan, berlebihan, dan hal-hal lain yang dapat merusak bahkan melenyapkan eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus menyadari pentingnya keseimbangan hidup, baik dalam mewujudkan hasrat maupun melenyapkannya. Islam sebagai agama yang komprehensif turut mengatur tentang keseimbangan hidup. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu, termasuk Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, langsung kita masuk ke materi Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita baca dan kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Baik, sebelum kita
melihat terjemah secara lengkap, alangkah baiknya kita menganalisa terlebih dahulu terjemahan kosakata atau mufradat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 ini. Pada ayat ini ada lafaz wabtaghi. Wabtaghi artinya dan carilah. Atakallahu yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa, janganlah kamu lupakan nasibaka bagianmu. Wala tabghi, dan janganlah kamu berbuat al-fasada, kerusakan. Baik, para pemirsa rahimakumullah, kemudian terjemahan daripada ayat, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian penjelasan ayat. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi, tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Pernah Rasulullah SAW mendapati seorang anak muda yang selalu berada di masjid. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, siapakah yang memberi nafkah untuk pemuda tersebut? Para sahabat menjawab, ayahnya. Beliau melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya, sebab si pemuda seyogyanya bekerja mencari nafkah sehingga tidak menjadi beban orang lain. Pada saat kita mengerjakan ibadah, kita harus sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Misalnya sedang sholat, harus berusaha melupakan semua urusan duniawi dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Begitu juga dalam menghadapi urusan duniawi, harus penuh perhatian dan kesungguhan, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya penting bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan jasmani material dan rohani spiritual dalam diri manusia. Baik, selanjutnya ayat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesamanya. Kewajiban berbuat baik ini sebagai perwujudan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya. Bentuk perbuatan baik itu dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu berbuat baik pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, kemewahan dan harta yang melimpah tidak boleh menjadikan dirinya lupa diri dan lupa terhadap kehidupan akhirat. Bentuk perbuatannya
baiknya adalah dengan menggunakan harta untuk memberi nafkah keluarga, menyantuni anak yatim, ataupun biaya pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada diri sendiri dengan memelihara kehidupan dirinya di dunia, namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bentuk perbuatan baik seperti ini termasuk makan, minum, berpakaian, beragama, berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat. Yang ketiga, berbuat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Muslim, yaitu selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat, berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ternyata telah banyak menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Rum ayat 41 dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat ulah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak mengingatkan manusia dalam Al-Quran agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya, para pemirsa rahimakumullah, implementasi dari Quran surat Al-Qasas ayat 77, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan dunia dan akhirat. Yang kedua, manakala sedang mengerjakan ibadah, kita senantiasa bersungguh-sungguh dan penuh kekhusyuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan giat penuh tanggung jawab. Yang terakhir, senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak membuat kerusakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas kita, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.